Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, Kepada Bapak Ibu, saya mohon sebelum waktunya sebentar acara ini untuk kita Bapak Ibu mulai, berdoa. saya mohon waktunya sebentar untuk Bapak Ibu berdoa. Kita Mari menundukkan kepala bersama-sama semoga kegiatan kita ini menundukkan kepala sebentar, semoga kegiatan ini lancar dan sesuai dengan tujuan. berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kegiatan kita Pada pagi hari ini kegiatan kita adalah adalah berbagi berbagi pengalaman pada dan kegiatan pemahaman budaya positif pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 5 calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pacitan. Izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Sebelum nanti kami menyampaikan materi, dengan hormat saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua patah kata ataupun untuk mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Mohon kepada Bapak DRS Sutrisno MM kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Irwan Kristianto SPD, Bu Darmawati SPD, Bu Agus Darmawati SPD, Bapak Ibu keluarga besar Semanta yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi ini kekuatan oleh Allah SWT bisa bertemu dalam suasana yang bahagia, dalam suasana berbagi pengalaman dan pemahaman praktik budaya baik di SMA Tegalumbu. Harapan saya kegiatan ini menjadi pemicu kita, motivasi kita agar kita bisa mengembangkan diri dan melayani putra-putri kita, mengemban tugas amanah kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga dari hari ke hari yang ada adalah perubahan dari baik ke semakin baik. Sehingga kita nanti betul-betul bisa menjadi bapak ibu guru yang betul-betul menjadi bapak dan ibunya anak-anak kita. Demikian kita nanti bisa sukses mengemban tugas kita masing-masing. Kemudian pada kesempatan ini juga saya juga merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya karena keluarga kita sudah ada 2 yang menjadi calon guru penggerak. Harapan saya nanti semakin hari semakin bertambah sehingga nanti kita betul-betul bisa menggerakkan komunitas belajar kita, berbagi pengalaman sehingga kita bisa menjadi insan cendekia yang betul-betul bisa dibanggakan. Dengan demikian, saya berharap pada kali ini, motivasi pada kali ini bisa diteruskan untuk budaya yang selanjutnya. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya pada kegiatan calon guru penggerak yang mencoba berbagi pemahaman dan pengalaman selama mengikuti diklat, yaitu dalam kurun waktu 2 bulan ini kami sudah menyelesaikan 1 modul kami dan kami akan berbagi pemahaman dan pengalaman sebagai calon guru penggerak dengan harapan dan doa kami ketika kami melaksanakan aksi nyata ini nantinya kami akan benar-benar berhasil dengan gelar guru penggerak angkatan 5 di Kabupaten Pacitan.
Mohon izinkan kepada kami untuk menyampaikan materi kami tentang berbagi pemahaman dan pengalaman calon guru penggerak. Baik, terima kasih kepada Bu Agus atas waktu yang diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri Tegalombo yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan terkait dengan budaya positif yang ada di program Guru Penggerak. Kami di sini akan berbagi sedikit tentang pemahaman dan juga pengalaman kami dalam menerapkan budaya positif tersebut. Sebelumnya Bapak Ibu, perlu kami kenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pacitan, di mana pada pada program tersebut kami dibimbing oleh pengajar praktik Bapak Subroto SPD dan fasilitator Ibu Anita. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kami lanjutkan kembali terkait dengan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Pertama, kita sebagai pendidik perlu mengetahui apa yang menjadi filosofi dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi yaitu ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Kami yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah mengetahui apa arti dari filosofi tersebut. Next, Bu. Pertama, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui bahwa peran kita sebagai seorang guru di dalam pendidikan itu sebagai among, di mana tugas kita adalah menuntun anak-anak kita, murid-murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, dalam hal ini kodrat alam di mana anak tersebut berada, lingkungan anak tersebut, kemudian kodrat anak tersebut sebagai manusia, dan juga sesuai dengan menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik juga harus tahu kodrat zaman sekarang itu di zaman apa. Nah, misalkan zaman sekarang itu adalah zaman di mana semuanya serba digital. Nah, maka dalam menuntun anak, mengarahkan anak, kita juga harus memperhatikan perkembangan-perkembangan dari teknologi tersebut. Next, Bu. Kemudian, Bapak Ibu, pada intinya, disiplin positif di sekolah untuk menciptakan budaya positif itu menurut filosofi dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita, seorang guru itu seperti layaknya seorang petani atau tukang kebun, seperti itu Bapak Ibu, di mana petani tersebut memiliki tugas untuk menanam padi, kemudian merawatnya, kemudian menghilangkan gangguan-gangguan seperti gulma dan juga memupuknya dan merawat dengan sepenuh hati. Nah, begitu juga dengan kita, anak-anak itu kita ibaratkan seperti biji tanaman Bapak Ibu, yang mulai dari awal kita semai dan kita tanam, kemudian nanti kita rawat dengan baik, kita ketahui potensi, bakat, dan minatnya, seperti itu, sehingga
kita bisa mewujudkan murid-murid yang memiliki karakter serta berprofil belajar Pancasila seperti yang kita inginkan bersama. Lanjut, Bu. Dari uraian singkat tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah itu juga diibaratkan sebagai tanah atau sebagai lahan di mana petani bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh dan berkembangnya, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid-murid kita dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu dari perkembangan potensi murid kita. Salah satu tanggung jawab seorang guru yang harus kita ketahui Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik tadi akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan tadi akan membentuk sebuah budaya yang positif di lingkungan sekolah kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di sini kami mempunyai sebuah pertanyaan pemantik atau istilahnya kasus seperti itu Bapak Ibu. Nah, mari kita bayangkan bersama Bapak Ibu, ada Bapak Ibu dan rekan-rekan itu membayangkan sebagai murid, seperti itu. Jadi kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan sebuah kegiatan. Nah, dalam hal ini kasusnya adalah cobalah buka, di mana Anda itu berperan sebagai siswa A dan tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga, rahasia, ya seperti itu Bapak Ibu, di tangan Anda itu terdapat sebuah hal yang harus dirahasiakan. Karena sesuatu tersebut sangatlah berharga. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Seperti prinsip seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bayangkan di dekat Anda itu ada rekan Anda yang di sini berperan sebagai siswa B. Nah, tugas dari siswa B ini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda tadi. Teman B tadi itu boleh memaksa Anda supaya bisa membuka kepala tersebut dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, dan sebagainya. Bahkan menawari Anda uang seperti itu, agar tujuan dari si B tersebut, yaitu Anda membuka kepalan tangan Anda itu bisa tercapai seperti itu. Mari kita bayangkan ada kejadian seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari kasus tadi, cobalah lakukan kegiatan yang saya paparkan tadi selama 30 detik saja Bapak Ibu. Ya. Nah, kira-kira dari bayangan Bapak Ibu semuanya, mungkin ada beberapa
tanggapan, ya, beberapa tanggapan di mana mungkin ada yang memiliki jawaban si A bakalan membuka kepalan tangannya, dan mungkin juga ada yang memiliki bayangan bahwa si A itu akan tetap mempertahankan apa yang ada di. Nah, dari hal tersebut bisa kita simpulkan bersama. Next, Bu. Dari yang saya paparkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa siapakah yang berperan sebagai kontrol, ya. Siapakah yang berperan sebagai kontrol terhadap prinsip-prinsip, terhadap istilahnya apa ya, keputusan-keputusan yang ada pada diri kita. Nah, itu siapakah kira-kira yang berperan sebagai kontrol? Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang berperan sebagai posisi kontrol pada diri kita itu adalah diri kita sendiri, sehingga kita mampu mengkontrol apa yang ada di lingkungan sekitar kita, ya, supaya kita bisa mempertahankan apa yang menjadi prinsip kita. Dan kita juga perlu tahu bahwa prinsip kita itu benar atau salah, seperti itu. Ya, kalau prinsip kita itu positif, prinsip kita itu benar, berarti kita yang berperan sebagai kontrol, kita juga harus mempertahankan prinsip tersebut. Baik, Bapak Ibu, untuk yang kedua, terkait dengan kebijakan, terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah, kita akan memahami tentang materi perubahan paradigma yang berkaitan dengan teori kontrol. Kemudian hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dwi Agus. Monggo, Bu Dwi Agus, waktu saya persilahkan. Terima kasih. Benar. Oke. Nah, atas waktunya Pak Irwan, saya akan melanjutkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irwan terkait dengan budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Tegalumbu. Kita memiliki pandangan. Selama ini mungkin kita memiliki pandangan ataupun pemahaman yang berbeda bagaimanakah tentang teori kontrol atau tindakan-tindakan kita itu kita harus bagaimana sebagai seorang guru. Selama ini kita memahami tentang stimulus respon. Namun kondisi saat ini kita memerlukan yang namanya Stimulus respon. Apa perbedaan? Stimulus respon. Apa perbedaan dari teori kontrol dengan stimulus respon yang kita pahami? Dalam stimulus respon, bahwa kebutuhan kita itu kita beranggapan bahwa atau kita bisa melihatnya pada murid kita. Kebutuhan murid itu kita menganggapnya adalah sama. Namun pada kenyataannya sesuai dengan teori kontrol bahwa kebutuhan itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Namun sesungguhnya seseorang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, atau orang itu harus seperti apa yang kita paradigma pikirkan. Paradigma itu harus kita rubah. Kemudian selanjutnya sama ini mungkin kita berusaha mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Paradigma tersebut harus kita rubah. Kita harus berpikiran bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Ini adalah salah satu bentuk Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Selama ini mungkin kita menganggap ketika kita di kelas, anak-anak kita yang berperilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Bagaimana kita harus mengubah paradigma tersebut menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita, apa yang mereka lakukan itu pasti ada tujuannya.
Dan itu tugas kita sebagai pendidik, mencari tahu apa yang menjadi tujuan mereka. Kemudian paradigma berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita harus rubah menjadi hanya Anda atau hanya diri kita yang bisa mengontrol diri ini. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu kurang tepat, namun saya tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi kegiatan yang disampaikan oleh Bapak Irwan, bahwa siapa yang bisa membuka telapak genggaman tangan? Ya diri kita, tidak orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan adalah sesuatu yang tidak tepat. Karena harusnya kita mengkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selama ini kita berpikir dalam setiap tindakan kita ketika kita berkolaborasi ataupun berinteraksi, model berpikir kita adalah menang dan kalah. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Itu kurang tepat, maka kita harus berubah. Paradigma kita, pandangan kita, pemahaman kita harus kita rubah menjadi model berpikir menang dan menang. Jadi dalam teori kontrol ini yang harus kita pahami bahwa kita itu semuanya harus menang. Tidak ada yang mengalah untuk menang. Setelah perubahan paradigma tersebut, kita harus memahami apa itu makna disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbersit di benak Bapak Ibu semuanya? Apa yang terlintas pada pikiran Bapak Ibu semuanya? Ketika kita mendengar kata disiplin, pasti kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu, hukuman adalah salah satu alternatif terakhir. Bila perlu tidak digunakan sama sekali. Selama ini ketika kita memerankan status kita atau peran kita sebagai guru, saya sendiri banyak sekali menggunakan kegiatan hukuman untuk rasa jerah atau mengembalikan anak-anak menumbuhkan rasa jerah atau mengembalikan anak-anak yang melakukan pelanggaran. Dan ternyata setelah mempelajari paradigma teori kontrol, semua itu kita anggap itu adalah salah atau perilaku yang tidak tepat. Perbuatan yang tidak tepat ketika kita memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan istilahnya tidak sesuai dengan aturan ataupun keyakinan yang kita putuskan bersama. Sebetulnya sebelum program ini diluncurkan ataupun berjalan, Ki Hajar Dewantoro sudah menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Dan disiplin yang disampaikan ataupun yang diputuskan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi ketika anak itu membentuk disiplin atau terpaksa ataupun bukan karena takut dengan hukuman, tapi disiplin itu adalah dari motivasi internal anak tersebut. Itulah disiplin yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Ghosh dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Yang sama dengan disiplin yaitu murid. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin yaitu murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam disiplin diri yang harus kita bentuk pada murid adalah berasal dari anak itu sendiri. Disiplin dengan motivasi intrinsik yang berasal dari anak itu sendiri. Bukan karena kita takut pada gurunya, takut pada aturan, atau takut pada hukuman yang disiapkan, tapi mereka memiliki motivasi untuk Kemudian, pemahaman berikutnya yang melakukan disiplin positif. Yang perlu kita ketahui bahwa harus dalam tujuan pendidikan kita harus merujuk nilai-nilai kebajikan universal. Kita adalah sesuai dengan apa yang kita bentuk pada diri murid kita adalah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sesuai dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sedang universal yang menjadi tujuan pendidikan nasional adalah profil pelajar Pancasila. Pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah anak itu harus mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Semua nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan proyek-proyek nilai kebajikan yang saya tidak perlu membacanya satu persatu. Semua ini ada terwujud ataupun ada di benak ataupun dalam perilaku murid-murid kita. Mulai dari peduli, rajin, rasa hormat, sampai dengan rendah hati, keteguhan hati, dan anak-anak juga harus bergotong royong, serta memiliki lurus hati, serta percaya diri. Pemahaman berikutnya yang harus kita pahami dan kita terapkan di sekolah kita untuk membentuk budaya positif, kita harus tahu tentang teori motivasi. Kita harus paham teori motivasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk berdisiplin positif motivasinya harus dari diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya hukuman dan penghargaan serta restitusi. Pertama kita membahas terlebih dahulu tentang 3 motivasi perilaku manusia. Dalam bukunya Dian Ghosh dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan tindakan-tindakannya ataupun perbuatannya itu memiliki 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum tidak ingin. Bagaimana caranya manusia itu bertindak agar terhindar dari hukuman? Itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan dan penghargaan ini tidak hanya bersifat material, tapi juga sifatnya adalah tentang penghargaan yang bersifat keyakinan ataupun secara moral. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan konsekuensi. Selama ini ketika kita ada anak-anak kita melakukan pelanggaran, kita memberikan hukuman atau konsekuensi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Apa
apa yang terjadi? Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Itu yang selama ini kita lakukan, itu terutama pada diri saya sendiri. Ketika mengajar, anak-anak saya berikan konsekuensi. Jika tidak terlambat masuk ke kelas, tidak mengerjakan tugas, saya pasti akan memberikan konsekuensinya, bahkan juga bisa bersifat hukum. Namun ternyata kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Apa yang perlu kita tinjau? Apa yang perlu kita tinjau? Ternyata hukuman itu tidak perlu dilaksanakan. Selain itu, penghargaan yang kita berikan kepada murid kita selama ini juga perlu kita telaah kembali atau perlu kita pahami. Karena penghargaan. Kenapa? Karena penghargaan itu pun kedudukannya sama dengan menghukum. Akan saya jelaskan berdasarkan pemahaman berikut ini. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak dapat memilih untuk melakukan. Itu menurut Alfikon. Afikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, pemberian penghargaan ini akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena baik anak-anak maupun diri kita tidak akan berkembang. Kita tidak merdeka dalam belajar, memahami sesuatu. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak bersifat sanjungan, tidak bersifat material, tapi penghargaan adalah tindakan dalam belajar. Tindakan belajar itu adalah penghargaan sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi, marilah kita rubah paradigma kita bahwa hukuman dan konsekuensi itu bisa mengembalikan anak ke peraturan ataupun keyakinan kelas. Itu adalah kurang tepat. Yang tepat adalah bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik anak untuk belajar. Kembali ke keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah ataupun peraturan sekolah yang sudah disepakati. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Irwan Kristianto melanjutkan pemahaman tentang keyakinan kelas. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Dwi Agus. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersama-sama untuk memahami apa itu keyakinan kelas. Sebelum itu ada pertanyaan pemantik, untuk menggali rasa ingin tahu kita bersama. Pertama, mengapa kok keyakinan kelas? Kan peraturan kelas. Kemudian yang kedua, mengapa ada keyakinan penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini mungkin Bapak Ibu semuanya sudah memiliki bayangan-bayangan masing-masing.
Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Dari keyakinan kelas bisa menumbuhkan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, yaitu nilai-nilai kebijakan universal seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwi Agus tadi, di mana nilai-nilai universal tersebut yang nantinya akan disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Jadi bersifat menyeluruh seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebijakan tersebut nantinya akan menekankan pada keyakinan seseorang, akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau nantinya akan bisa menjadi motivasi intrinsik bagi murid-murid kita, sehingga mereka itu dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan seluruh anggota kelas dan juga Bapak Ibu guru, itu nanti mereka apabila melanggar seperti itu, nanti mereka tidak akan merasa terhukum Bapak Ibu. Ya, jadi maksudnya seperti ini. Misalkan ada anak yang terlambat. Nah, kalau belum ada keyakinan kelas, maka mungkin kita akan langsung hukum. Nah, misalkan, kenapa kamu terlambat? Nah, tanpa mengetahui alasan mereka, tanpa mengetahui kendala yang mereka hadapi di jalan maupun di rumah, seperti itu. Jadi mereka langsung kita hukum, keluar kamu, misalkan seperti itu. Nah, itu termasuk salah satu tindakan yang harus kita rubah Bapak Ibu, karena nantinya akan menciderai ya, psikologi dari anak tersebut seperti itu. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama sebelumnya, misalkan ada anak yang terlambat, maka anak tersebut sudah berpikir Bapak Ibu, sudah mendapatkan istilahnya motivasi dalam dirinya, sudah ada bayangan, aduh saya terlambat, ini nanti apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Ya, tergantung dari kesepakatan, apa mungkin nanti ada konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, itu tergantung dari kesepakatan Bapak Ibu guru semua dengan peserta kelas di situ. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, ada kiat-kiat khusus dalam pembentukan keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas itu haruslah bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya, yang lebih rinci dan konkret seperti itu. Kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal seperti itu. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat nanti Bapak Ibu. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, misalkan kita membuat keyakinan kelas untuk siswa yang terlambat, misalkan seperti itu, nanti membersihkan kelas atau membuang sampah seperti itu, yang bersifat positif dan bukan hukuman. Misalkan kalau hukuman itu intinya Bapak Ibu bersifat fisik, misalkan push up dan lain sebagainya. Kamu terlambat, push up. Seperti itu adalah salah satu contoh dari hukuman. Nah, tetapi meskipun bersifat fisik, ada yang berbeda Bapak Ibu. Karena kita di SMA mungkin ada, bukan di SMA saja ya, tetapi di seluruh jenjang pendidikan itu ada pelajaran PJOK, mungkin seperti itu. Nah, kalau di PJOK misalkan ada siswa yang terlambat mengikuti kegiatan olahraga seperti itu, tapi ada aturan yang harus disepakati. Anak tersebut harus push up 10 kali ataupun lari keliling lapangan
5 kali seperti itu. Nah itu kalau di PJOK karena materinya tentang olahraga bukan termasuk hukuman tetapi konsekuensi seperti itu Bapak Ibu contohnya. Kemudian selanjutnya dalam pembentukan keyakinan kelas itu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi guru bersama siswa itu saling berdiskusi untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan yang harus disepakati bersama untuk membuat kelas tersebut menjadi kondusif, aman, dan nyaman bagi seluruh siswa dalam melakukan pembelajaran. Jadi tidak bisa ditentukan oleh gurunya sendiri, nah, seperti itu, atau mungkin ditentukan oleh ketua kelasnya sendiri, seperti itu. Jadi harus melibatkan semua warga kelas. Kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas itu juga harus bersedia meninjau kembali Bapak Ibu keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada semacam evaluasi kegiatan tersebut. Oke. Next. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Dwi Agus tadi, sudah dijelaskan panjang lebar kegiatan-kegiatan dalam pendalaman atau evaluasi terhadap keyakinan kelas yang mungkin nanti akan kita buat bersama-sama. Itu ada beberapa kegiatan yang nantinya dapat kita jadikan sebagai pendalaman dalam membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Misalkan guru itu tugasnya mengajar, ya. Murid tugasnya adalah belajar. Kemudian ada lagi guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu guru tugasnya bukan menghukum tapi menuntun, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kegiatan-kegiatan atau kegiatan-kegiatan dalam pendalaman keyakinan kelas Bapak Ibu, kegiatan tersebut tampak seperti atau tidak tampak seperti. Nah, jadi dalam evaluasi kegiatan tersebut, kita harus mengevaluasi kegiatan tersebut itu bisa berjalan dengan baik di kelas tersebut atau tidak, dengan mengacu pada kegiatan-kegiatan seperti yang tampak di layar Bapak Ibu semua. Selanjutnya Bu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, dalam pembentukan keyakinan kelas tadi, kita itu juga harus memperhatikan terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan genetis. Ini saya rasa bukan hanya manusia saja, tetapi seluruh makhluk hidup juga memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Jadi kita sebagai pengajar atau guru Bapak Ibu harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, atau bahasa Inggrisnya itu survival, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setiap manusia itu juga memiliki kebutuhan akan kebebasan. Kemudian setiap manusia itu juga memiliki yang ketiga, setiap manusia itu juga memiliki kebutuhan akan kesenangan. Dan juga yang keempat, setiap manusia itu memiliki kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian yang terakhir, setiap manusia, murid-murid kita itu memiliki kebutuhan akan kekuasaan atau power di dalam dirinya. Jadi kita akan menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol Bapak Ibu, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita percaya bahwa murid kita itu memiliki tujuan di balik perilaku mereka.
Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Misalkan seperti ini Bapak Ibu, ketika mungkin kita mengajar di kelas, ada siswa kita yang ramai, bercanda, kemudian mereka bermain lempar-lemparan kertas seperti itu mungkin. Nah, itu kita sebagai guru biasanya langsung menegur mereka, atau mungkin bahkan langsung menghukum mereka. Hukumannya dengan fisik atau mungkin dengan kata-kata seperti itu. Nah, kita sebagai guru, Bapak Ibu juga harus mengetahui anak tersebut kok rame, kok bercanda saja, kok main lempar-lemparan tersebut. Maka sebagai guru kita mengetahui apa kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Oh, ternyata mereka membutuhkan kebutuhan akan kesenangan. Sehingga mereka mencari kesenangan sendiri dengan cara yang kurang tepat, yaitu bermain dengan temannya, mengganggu temannya dengan bermain lempar-lemparan bola kertas seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan mereka yang belum terpenuhi, yaitu kesenangan tadi, kita bisa membuat suatu rancangan, ya, membuat suatu strategi pada pembelajaran kita, Bapak Ibu, sehingga kebutuhan kesenangan mereka itu bisa terpenuhi, sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan efektif seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan budaya positif di sekolah, yaitu pendalaman terkait yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, kenapa anak melakukan tindakan pelanggaran. Nah, jadi begini Bapak Ibu, supaya tidak bosan, kita pahami bersama dengan Ibu Agus terkait dengan materi ini. Monggo Bu Agus, waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Imo. Saya lanjutkan kembali. Masih mute. Kalau buka ya. Bisa kita memberi. Terima kasih Bapak Ibu masih berantusias untuk mengikuti kegiatan kami. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Irwan. Kenapa anak melakukan tindakan pelanggaran? Jadi benar sekali, ketika anak itu melakukan pelanggaran, sebelum kita menjudge ataupun mengambil kesimpulan, kalau kita tidak boleh menghukum ya atau menghakimi, tapi kita harus mengambil kesimpulan terlebih dahulu apa yang menjadi landasan atau latar belakang anak tersebut melakukan pelanggaran. Karena semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Apa saja kebutuhan? Apa saja kebutuhan itu? Rasa disayang, mungkin di rumah anak-anak kurang kasih sayang, seperti itu yang banyak dijadikan alasan. Anak-anak kurang senang, karena kalau di rumah tidak ada temannya, ketika di sekolah mereka punya teman, jadi mereka ingin bermain. Anak-anak ingin memiliki rasa kebebasan, setelah anak-anak punya rasa bisa. Itu adalah beberapa kebutuhan atau 5 kebutuhan yang harus dipenuhi anak. Jadi kalau mereka tidak terpenuhi, akan mencari pelampiasan atau bagaimana cara memenuhinya dengan melakukan pelanggaran. Namun ketika anak-anak sudah melakukan pelanggaran, atau kita istilahkan anak-anak tidak menjalankan kesepakatan, keyakinan keras, maka apa yang harus kita lakukan? Karena tidak menutup
karena tidak menutup kemungkinan anak kita pasti melakukan pelanggaran atau ketidakdisiplinan terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, terhadap aturan yang sudah ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus memposisikan diri kita dalam posisi kontrol guru dalam restitusi. Sebelum nanti kita membahas lebih lanjut apa itu restitusi, kita harus tahu dulu tentang posisi kontrol. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru di sekolah dalam menjalankan restitusi? Restitusi ini adalah suatu tindakan bagaimana kita mengembalikan anak untuk menjalankan kembali keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya. Yang pertama yang harus dilakukan, mari kita refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Jadi kami mohon waktu dan kesediaan Bapak Ibu Guru, bagaimanakah praktik disiplin kita selama ini dan apa dampaknya untuk murid-murid kita. Yang notabene murid-murid kita secara input kita sudah paham sendiri, apa motivasi mereka kita juga sudah tahu, jadi kita refleksi diri kita masing-masing, sudahkah praktik disiplin yang kita jalankan selama ini ada dampaknya untuk murid-murid kita. Kemudian yang kedua, menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Jadi nanti kita akan membahasnya apa saja posisi kita sebagai guru. Posisi yang tertinggi adalah kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Minimal kita posisikan diri kita sebagai pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan jangan sampai guru itu pada posisi menghukum. Untuk lebih jelasnya, kita cari tahu ataupun kita berusaha memahami 5 posisi kontrol restitusi. Jadi selama ini, ketika kita mengajar, posisi kita ada di mana? Jika kita ingin mewujudkan identitas yang berhasil atau sukses, maka posisi kita harus pada kontrol diri sebagai manajer. Sehingga anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik untuk menjalankan keyakinan kelasnya. Karena apabila posisi guru itu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu merupakan pembentukan identitas yang gagal atau kita melakukan perilaku kontrol yang negatif sehingga nanti anak-anak akan gagal dalam menemukan identitasnya. Saya merasa tertampar sekali setelah mengikuti kegiatan ini. Selama ini apa yang saya lakukan itu ternyata masih salah ketika membuat anak itu merasa bersalah. Ketika menghukum anak. Kegiatan itu justru tidak akan mengembalikan anak kepada disiplin positif. Tapi mereka biasanya hanya timbul rasa jera sesaat dan nanti akan mengulang kembali perbuatannya dalam disiplin yang negatif. Maka dari itu, upaya kita setelah pemahaman ini, kita rubah paradigma kita. Kita berupaya menunjukkan identitas yang sukses, yang berhasil dengan perilaku kontrol positif. Lebih bagus lagi jika kita mampu mengkontrol diri kita untuk menjadi manajer di dalam kelas. Kita itu posisinya adalah sebagai manajer ketika melakukan pembelajaran. Namun, selain itu, kita juga bisa menjadi teman untuk anak-anak kita atau untuk murid-murid kita. Kita menjadi among, kita menuntun mereka. Kemudian pada tahapan berikutnya kita memantau. Bapak Ibu bisa melihat di layar Bapak Ibu. Ketika kita menjadi manajer, kita hanya mengajukan pertanyaan. Kita tidak boleh menghitung ataupun mengukur kesalahan anak-anak. Kita juga tidak boleh membuat alasan-alasan yang nantinya akan menjadi anak itu merasa lebih baik kita mengajukan pertanyaan. Kita
cari tahu kenapa anak-anak itu melakukan disiplin yang dengan negatif. perkataan. Dengan perkataan. Apa yang kita yakini? Apa yang kita Ketika yakini? anak masuk ke kelas, Jadi ketika anak masuk ke kelas atau ke sekolah kita kan anak-anak sudah mempunyai mereka tahu tujuan. dengan Mereka tahu dengan kalau statusnya. mereka adalah Kalau mereka adalah pelajar, maka kita harus belajar. Jadi apa yang kamu yakini selama ini? Ini pertanyaannya ketika kita berada pada posisi manajer. apa kamu meyakini? Apa kamu meyakini hal Kalau tersebut? kamu meyakini, Kalau kamu meyakini, maka perbaikilah. Bagaimana cara memperbaikinya jika terjadi disiplin yang dan negatif? hal itu Dan hal itu nantinya akan menguatkan watak dan karakter siswa. karena apa? Karena apa? Apabila kita sebagai penghukum, anak-anak biasanya akan mendendam kepada kita, bahkan bisa Dan memberontak, mereka dan tidak mereka jernih. tidak jernih. Apabila kita membuat Apabila kita membuat orang murid kita pada posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, anak-anak nanti pasti akan menyangkal, akan berbohong, akan mencari alibi, agar dia agar dia terlihat bahwa mereka itu melakukan sesuatu yang benar. Tujuan dari posisi kontrol kita sebagai manajer atau restitusi ini agar anak-anak itu mampu mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, sehingga nantinya anak-anak itu atau murid kita meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang itu berkualitas. harapan kita. Itu harapan kita bersama Bapak Ibu Jadi, semuanya. Jadi mari kita rubah, kita mulai bergeser untuk tidak memberikan hukuman ataupun penghargaan, karena itu kedudukannya sama. Tidak akan membuat anak tumbuh motivasi intrinsiknya untuk menjadi disiplin positif. Tapi anak-anak biasanya hanya jera sesaat, kemudian mengulang, bahkan mendendam kepada kita sebagai gurunya. Itu adalah 5 posisi kontrol kita ketika kita di dalam kelas, ketika kita melakukan pembelajaran. Sebagai teman sudah bagus, namun alangkah lebih baiknya jika kita berada pada posisi manajer atau paling tidak pemantau lah, memantau kelas kita agar berjalan sebagaimana yang kita yakini atau yang kita putuskan bersama dalam keyakinan kelas untuk mencapai tujuan pendidikan nasional anak-anak kita memiliki profil pelajar Pancasila. Pemahaman yang selanjutnya yang harus kita pahami dan kita terapkan ataupun kita dalami sebagai seorang pendidik adalah restitusi. Setelah anak-anak melanggar, apa yang harus kita lakukan? Maka kita lakukan yang namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah anak-anak itu melakukan pelanggaran, ketika mereka kita bersama-sama melakukan restitusi, anak itu akan tumbuh karakter yang baru, bukan anak yang mendendam, bukan anak yang hanya jera sesaat nanti mengulang kembali, tapi bagaimana menumbuhkan karakter yang lebih kuat untuk ikut dalam proses pembelajaran yang selanjutnya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih berdisiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai orang lain. Jangan sampai kita di dalam kelas itu tidak dianggap keberadaan kita hanya sebagai seolah-olah yang menakut-nakuti mereka. Dengan pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi siapa yang menjadi korban ataupun pelakunya, ketika kita melakukan pendekatan restitusi, kita posisinya menang. Restitusi juga sesuai dengan prinsip kontrol William Glasser tentang solusi bahwa kita itu menang dan menang. Jangan sampai ada yang dikalahkan. Seperti apakah restitusi?
Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Setelah kita merefleksi perbuatan kita akan tahu lebih banyak positifnya atau negatifnya. Maka dari itu kita akan belajar dari kesalahan itu. Untuk memperbaiki hubungan terutama. Karena pasti ada yang dirugikan. Kalau di dalam kelas, misalnya temannya yang lain juga akan merasakan kerugian, salah satu melakukan disiplin yang negatif, gurunya. Jadi nanti hubungan antara murid dan guru itu bisa menjadi renggang. Dia tidak suka dengan gurunya, maka secara otomatis dengan pelajaran yang dipelajari pun akan tidak suka. Nah, pendekatan restitusi ini akan memperbaiki hubungan. Restitusi sifatnya adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tawarkan, apa yang sudah kamu lakukan tadi? Perbuatan tadi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kita tawarkan. Kamu ingin bagaimana untuk memperbaiki diri agar kita bisa melakukan disiplin positif yang sesuai dengan keyakinan. Kita tawarkan kepada anak, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apa kebutuhan anak yang belum terpenuhi akan kita ketahui dengan pendekatan-pendekatan restitusi ini. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini yang paling penting. Jangan sampai timbul rasa jerat, tapi anak-anak masih mendendam ataupun malu untuk kembali kepada kelompoknya untuk menjalankan keyakinan kelasnya. Tahapan-tahapan restitusi yang akan kita jalani dalam pendekatan restitusi didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Ketiga tahapan strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya bagaimana? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Benar tidak? Anak-anak tadi melakukan kesalahan atau itu bukan kesalahan? Tampak seperti kesalahan atau tidak tampak? Kita validasi. Kita tanyakan pada mereka, salah tidak perbuatanmu? Karena kita yakin semua perilaku atau tindakannya itu ada alasannya. Jadi menurut mereka mungkin tidak melakukan kesalahan karena mereka memiliki alasan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Kamu ingat tidak keyakinan apa yang kita pahami di kelas ini? Keyakinan kelas kita apa? Dengan begitu mereka akan merefleksi dirinya. Perbuatan itu melanggar keyakinan atau tidak. Sesuai dengan teori kontrol bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Inilah tahapan-tahapan segitiga restitusi yang bisa kita jalani ketika kita mengembalikan anak yang melakukan disiplin negatif atau pelanggaran, kalau kita mengistilahkan. Yang pertama kita tanyakan dulu keyakinan mereka, tapi kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan perbuatan itu. Nah, di sini kita akan tahu kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak itu. Setelahnya kita bisa melakukan stabilitas identitas atau menstabilkan identitas anak-anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu.
Jadi dengan menstabilkan identitas anak kembali anak akan kembali menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kita akan tahu keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itulah yang dinamakan identitas mereka sudah stabil. Ketika mereka sudah kembali lagi menjalankan keyakinan kelas yang disepakati. Jadi sebelum kita memvonis ataupun menyimpulkan bahwa anak-anak murid-murid kita itu melakukan kesalahan, kita validasi dulu, kita refleksi dulu, kemudian kita tanyakan apakah perbuatannya itu benar atau salah. Jadi mereka akan paham bahwa apa yang tindakan mereka itu adalah sebuah pelanggaran. Dengan harapan mereka mampu menstabilkan identitas mereka dengan motivasi-motivasi intrinsik. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Ini salah satu contoh yang saya lakukan kemarin ketika saya merestitusi ada murid kita yang sering terlambat. Bapak Ibu guru pasti yang mengajar kelasnya sudah paham sekali dengan anak tersebut. Saya menekankan bahwa ketika datang terlambat ke kelas akan mengganggu pembelajaran dan siapa saja yang dirugikan, kelas terutama teman-temannya yang lain. Dengan merestitusi itu, dengan harapan anak tersebut mampu menjalankan keyakinan. Dan ini yang kedua, praktik saya ketika di dalam kelas. Saya membuat keyakinan kelas di kelas 10, saya membentuk keyakinan bahwa anak-anak itu untuk menciptakan kelas yang aman dan nyaman maka harus menjaga kebersihan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak Irwan, adakah tambahan? Dari saya cukup, Ibu. Mungkin tanya jawab. Jika tidak ada yang tambahan dari Bapak Irwan, mohon Bapak Irwan untuk memfasilitasi Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, kita berikan waktu sebentar karena kita juga sambil mengajar. Saya berikan waktu 10 menit untuk tanya jawab. Saya akan menutup screen saya sebentar. Silahkan jika Bapak Ibu guru ada yang ingin ditanyakan kepada kami, sebisa mungkin kami akan menjawabnya. Nanti jikalaupun belum terjawab, kita akan mendiskusikan bersama dengan mempraktekkan disiplin positif di sekolah kita. Bapak Ibu untuk yang bertanya silahkan raise hand. Monggo Mas Kopar, kira nek sitok lurus. Atau kalau memang tidak masih ada kegiatan di kelas, Bapak Ibu guru bergabung dari tempat lain yang ada kegiatan, Bapak Ibu guru bisa menuliskannya di chat, di kolom komentar. Kami akan menjawabnya. Kita berbagi, Bapak Ibu, berbagi pengalaman atau pengalaman selama ini bagaimana Bapak Ibu ketika di dalam kelas yang ternyata memang sudah melaksanakan program ini walaupun sebelumnya belum pernah mendengarnya ataupun belum pernah memahami ataupun mengetahui tentang teori kontrol ini, tapi selama ini saya yakin Bapak Ibu sudah menjalankan dengan istilah-istilah yang berbeda. Monggo Mas Gofar. Kamera gue sudah dapat muncul. Tutup mawon.
kepicu-picu. Oke. 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 Jadi grup. Kita dengan Terima kasih atas terima kasih atas perhatian dan juga kerjasama serta partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit apa yang kami pahami ini bisa kami bagikan di awal ini, dan semoga saja tahapan berikutnya masih ada kegiatan berbagi kembali, dan saya harapkan bantuan dari Bapak Ibu semuanya untuk mendukung kegiatan kami. Tidak lupa terus kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini kegiatan kita pada berbagi pemahaman dan juga berbagi pengalaman selama mengikuti program calon guru penggerak. Dan akhir kata dengan tetap mengucap salam dan bahagia. Pendidikan kita adalah kegiatan menuntun kekuatan kodrat anak. Maka kegiatan pagi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.